So, hari ini kita kedatangan tamu lagi dari Kakak Manu, jauh-jauh dari SP2 ke Timika. Sebelum kita masuk di beberapa pertanyaan, Kakak Manu ini juga saya sangat penasaran dari asal-usulnya dari Gereja Stefanus Sempan yang tiba-tibanya di SP2. Sebelum kita lanjut dari beberapa pertanyaan nanti, kita langsung dengan intro. Oke, so sekarang di sini sudah ada Kakak Manu. Jangan lama-lama lagi, langsung kita mulai tanya. Kakak Manu, apa kabar? Baik. Oke, baik. Siap. Kakak Manu mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai Kakak Manu punya alur cerita dari mana Kakak Manu berasal dan sampai hari ini Kakak Manu bertahan. Oke, baik. Kakak berasal dari orang Amunin. Sampai sekarang kakak masih bertahan di TSDM. Kakak Manu bertahan dari TSM itu udah mulai dari mana? Dari sebelum lanjut ke situ ke beberapa pertanyaan itu, Kakak Manu coba menjelaskan Kakak Manu dari angkatan tahun berapa dan di dadarnya itu di gereja mana, begitu. Oke, baik. Kakak angkatan 3 di Sempan tahun 2009. 2009. Kakak di Dadar di Sempan itu masih pakai gereja lama di Sempan. Waktu pas kakak dari gereja lama dan tiba-tiba di SP2 itu bagaimana ceritanya? Kakak pindah di SP2 karena kakak pindah rumah di SP2. SP2. Ya, Bukan ikut pastor ya? bukan. Pastor kasih pindah kakak di SP2. SP2 ya. Ya, Coba Kakak Manu ceritakan sedikit yang Kakak Manu rasakan mulai dari calon sampai ke anggota. oke, baik. Waktu kakak masih calon itu kakak dulu memang pemalu Kemarin waktu masih calon. Mas calon. Tapi kakak belajar dari kakak senior yang lain supaya masuk di TSDM itu, nah yang namanya pemalu itu ditinggalkan. Ya, Lanjut dari situ, apa yang Kakak rasakan pas waktu masih calon? waktu kakak masih di calon, yang kakak rasakan itu ada enak dan ada yang tidak enak. Yang enaknya itu apa? Kalau yang enaknya itu bisa bergabung sama teman-teman, anggap mereka adalah keluarga. Jadi kakak senang sama teman-teman yang ada di organisasi TSDM. Di saat Kakak dari calon tiba-tiba Kakak naik ke anggota, itu berarti Kakak juga sudah bisa untuk bergabung dengan senior lainnya. Itu di saat Kakak bergabung itu apa yang Kakak rasakan pada saat waktu itu? Yang kakak rasakan waktu kakak mau naik ke anggota itu, kakak lebih akrab dengan kakak-kakak senior.
Itu tibanya kakak di SP2, apa yang membuat sampai kakak bisa bertahan untuk dengan apa di organisasi ini? Apa yang sampai kakak bertahan itu? Oke, baik. Waktu yang kakak bertahan di TSDM Iya. itu nasihat dari seorang senior, yaitu kakak Ino. Iya, kakak ini. Dia kasih nasihat kita bahwa kalian sudah jadi anggota TSDM, jangan tinggalkan TSDM, kalian ikut sampai mati. Pada saat kakak diberikan nasihat dengan kakak Ino, itu dari kakak Manu sendiri itu punya pribadi bahwa anggap kakak Ino itu sebagai apa? Kakak anggap kakak Ino itu sebagai kakak senior yang lebih tua, yang lebih atas. Lebih atas. Ya, Pada saat kakak Manu sudah menjadi anggota dan tiba-tiba itu kenapa sampai sempat juga saya dengar cerita kakak Manu dari Sempan ke SP2 itu, awal cerita SP2 dibentuk itu pada saat kakak Manu ada atau bagaimana? waktu di SP2 kakak juga tidak tahu bahwa TSDM ada di SP2. Waktu kakak pergi ibadah di SP2, kakak lihat pakaian biru-biru sama biru hitam. Terus kakak bertanya-tanya sama Beberapa senior di sana. beberapa senior di sana. Kakak bilang di sini ada TSDM, orang bilang iya ada. Terus kakak tanya lagi yang buka TSDM di SP2 siapa? Itu kakak Rafael yang buka TSDM di SP2. Jadi untuk yang di SP2 itu yang buka organisasi di gereja Santo Cecilia ya? Ya. Itu adalah almarhum kakak Rafael yang melanjutkan organisasi di gereja SP2. Nah, pada saat itu kakak Manu itu masuk kembali bergabung pada tahun berapa? Waktu itu. Waktu kakak bergabung di SP2 itu tahun 2014. Tahun 2014. Wow, hebat. Nah, waktu itu yang kakak Manu setelah masuk dalam organisasi pencaksilat pendidikan ini, pada saat bergabung sama SP2 itu ada rasa apa yang kakak Manu rasakan pada saat itu? Jadi waktu yang kakak rasakan di SP2, Ya. Sampai sekarang ini, dari awal masuk dan sampai sekarang. waktu kakak rasakan di SP2 itu nasihat dari kakak Rafael bahwa kalian yang akan bangun SP2. Terus kakak bilang sama kakak Rafael bahwa kakak, saya bukan anggota dari SP2, saya dari anggota dari Sempan. Saya bergabung ini cuma ikut latihan saja. Kalau soal masuk dalam anggota atau masuk dalam pengurus, itu kakak tidak termasuk karena kakak bagian dari Sempan. Jadi sempat juga senior sana menawarkan kakak untuk masuk ke dalam pengurus, tapi kakak menolak. Ya, Menolak karena kakak punya asal usul bukan dari SP2. Oke, baik. Terus sekarang pandangan kakak, menurut kakak ini situasi TSDM di distrik Kuskupan Timika ini seperti apa, bagaimana? oke, baik. Situasi di
TSDM di distrik Keuskupan Timika itu semenjak Kakak Lambert pulang kampung itu semua sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Seperti itu. Ya. Jadi semenjak Kakak Lambert ada itu menurut Kakak Manu itu seperti bagaimana semenjak Kakak Lambert ada? Semenjak Kakak Lambert ada itu setiap bulan Maria atau bulan Rosario itu semua TSDM di distrik Keuskupan Timika pergi siara di Gua Maria SP7. Terus setiap bulan itu latihan gabungan. Jadi itu tidak pernah berhenti. Yang namanya latihan gabungan sama siara di Gua Maria SP7. Tapi yang kakak lihat dari sekarang semua berubah, tidak seperti dulu lagi. Jadi menurut Kakak Manu waktu pada saat Kakak Lambert ada dan sekarang ini masa jabatan tidak perlu kita sebut orangnya, itu menurut Kakak Manu itu yang membuat perbedaan di antara beberapa ranking itu apa? Yang perbedaan di antara ranting sekarang ini, setiap ranting itu setiap kegiatan itu semua duduk di tempat lain, tidak duduk sama-sama. Tetapi sekarang ini sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Kalau seperti dulu, kalau setiap kegiatan itu semua anggota duduk sama-sama. Semua sama-sama. Ya, tapi sekarang setiap kegiatan ada yang duduk di tempat lain. Macam dulu kayak terpisah begitu. Bisa-bisa. Jadi senior lain, junior lain begitu. Ya. Menurut Kakak Manu lagi waktu yang Kakak Manu rasakan bahwa ada perubahan itu Kakak Manu udah berpikir untuk mengubah untuk kedepannya lebih bagus kah bagaimana? Kalau mau diubah dalam organisasi TSDM distrik Keuskupan Timika itu kita bisa ubah mereka, tetapi itu semua tergantung dari pengurus distrik. Tapi sekarang masa jabatan pengurus distrik sudah habis, jadi tidak perlu dirubah lagi. Nanti kalau macam suada distrik baru, itu kita akan membuat perubahan sehingga TSDM distrik Keuskupan Timika itu semakin maju, tidak seperti sekarang. Karena sekarang ini sudah berubah. Terus latihan gabungan ini tidak diadakan. Karena latihan gabungan itu wajib, karena itu program kerja distrik. Ya. Oke, baik teman. Pada saat Kakak Manu selama ini Kakak Manu lagi punya jabatan apa sekarang ini untuk di SP2? Oke. Kalau kakak jabatan di SP2 itu sebagai pembina di SP2. Oh, jadi Kakak Manu ini salah satu pembina yang dari SP2 untuk membina adik-adik serta kepengurusan di dalam mulai merancang beberapa program kerja. Untuk Kakak Manu mungkin pada saat Kakak Manu di SP2 sudah lama, itu kira-kira pada saat itu Kakak Manu punya posisi waktu itu masih seperti anggota-anggota biasa saja. Jadi pada saat Kakak Manu yang UKT itu pada saat Kakak Manu UKT itu langsung naik biru 2 atau ada dari biru 1 atau biru 2?
Oke baik. Waktu KT itu yang biru satu itu kakak tidak ikut, tapi itu ikut ujian susulan. Ujian susulan. Itu biru satu. Tetapi naik ke biru 2 itu baru ikut UKT di SP2. SP2. Ya. Jadi pada saat kita berproses untuk mengikuti beberapa kegiatan waktu itu, saya juga salah satu senior dari sama-sama dengan Kekamanu. Jadi Kekamanu tahun 2009, saya tahun 2010, jadi kami beda 1 tahun saja. Jadi pada saat kami di Timika dulu waktu itu, tidak ada yang namanya UKT. UKT waktu itu pada saat tahun 2015 ya. 2015. Iya, 2015. Jadi kami yang senior-senior waktu itu sudah lama latihan, tiba-tiba pada saat UKT langsung lompat ke biru 2. Contoh saya waktu itu naik belum naik biru 1, tapi saya ditanya sama salah satu senior, itu Kakak Lambert tanya ke saya, kau tahu angkatan tahun berapa? Saya bilang angkatan 2010 kakak. Bapak, sudah kau siap-siap sekarang? Langsung saya lompatkan ke biru 2, karena kita yang dilihat angkatan lama itu akan naik di biru 2 begitu. Pada saat naik biru 2 itu apa yang kamu rasakan? Like senang, bahagia atau bagaimana? Oke, baik. Waktu naik ke biru 2 sebenarnya kakak tidak mau ikut UKT biru 2. Tapi ada salah satu kakak bapak kita almarhum kakak Rafael, dia paksa kakak untuk naik ke biru 2. Biru 2 ya. Kakak mau tolak tidak bisa karena dia seorang bapak, apa yang kakak atau bapak bilang kita harus ikuti. Terpaksa kakak ikut apa Kemauan UKT dari Bapak Rafael. Bapak Rafael. Jadi kakak ikut UKT biru 2. Terus di UKT biru 2 pada saat di ujian itu memang kita disiksa juga. Iya, Kita disiksa. Parah sih. Itu kena matahari panas, jadi itu kita tidak makan 1 hari. Keluar tidak makan. Ya, tidak makan 1 hari. Jadi itu kita diuji sama kakak Lambert sama kakak Nober. Ya kenapa ya? Itu yang naik ke biru 2 punya. Biru 2 bang. Iya, dari dulu tuh mau naik biru 2 tuh kami dua sama-sama waktu tahun 2015 kemana ya. Jadi pada saat kami naik itu memang cukup membutuhkan waktu yang mungkin dapat suruh hafal jurus, terus isi bacaan kita baca, kita rangkum dan kita menjadikan itu satu khotbah untuk sebagai di saat juri, bukan juri semua kayak bagaimana ya waktu itu, yang senior yang kasih kita naik di UKT ini begitu. Jadi untuk naik UKT itu bukan salah satu kewajiban, tidak seharusnya juga untuk kita naik di biru 2, biru 1 maupun biru 2 begitu. Tergantung kita punya skill masing-masing saja begitu. Sempat juga saya ditawarkan waktu itu sama senior lain, tapi saya masih berpikir, kaget ketemu sama Bapak Lambert menanyakan saya angkatan tahun berapa, saya bilang 2010, ya siap naik biru 2. Harusnya dari biru 1 dulu baru biru 2, tapi kayak kita lompat langsung dari biru 2 begitu. Oke, pada saat itu Kak Manu ini sudah menjadi biru 2, Kak Manu punya suatu kebanggaan ke tidak waktu itu? Waktu UKT selesai itu kita merasa senang, merasa bahagia karena kita sudah menjalankan, kita punya tugas untuk naik ke tingkat atas. Oke, so tunggu lagi
kami jeda video ini. Jangan kemana, tetap di channel YouTube Inochan. Oke, so mungkin atau kakak mau sementara menceritakan lagi tentang kakak punya kegiatan-kegiatan? Sudah tidak ada ya. Oke, mungkin cerita hari ini, konten hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu yang akan mendukung channel YouTube ini yang akan terus berkembang. Oke, tunggu lagi untuk beberapa video ke depannya. Kamu ada kata? Tidak. Tidak ada.